Ya, dan untuk membahas lebih jauh terkait kasus kematian Afif Maulana, kami terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, Direktur Eksekutif LMKP, Edi Hasibuan, dan Direktur Eksekutif LBH Padang, Indira Suryani. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, dengan Herjuno di studio. Saya mungkin ke Padang terlebih dahulu, LBH Padang, Ibu Indira. Apa saja temuan terbaru dan laporan dari sana? Silakan. Tadi sebenarnya kami dari awal kan tetap konsisten ya pernyataannya. Kami diduga penyiksaan yang diterima oleh Afif Maulana dan teman-temannya dalam tragedi Kuranji tersebut. Dan tadi saya menghadiri permintaan keterangan dari Propam Polda Sumbar terkait laporan LBH Padang pada Rabu kemarin mengenai dugaan pelanggaran etik berupa penyiksaan kepada teman-teman Afif. Kami yakin dan percaya bahwa ketika memang ada proses pemeriksaan terhadap teman-teman Afif, 18 orang yang diamankan, akan ada petunjuk terang untuk kasus ini. Baik, kalau kita juga disebutkan bahwa dalam pemberitaan bagaimana diduga tidak hanya Afif yang mendapatkan kekerasan ini. Apakah benar Ibu yang lain juga disebutkan bahwa dipukul di sudut rokok atau seperti apa Bu Indira laporannya? Iya, jadi ketika keluarga datang 12 Juni lalu ke kantor kami, kami ditemankan oleh keluarga berkeliling ke tempat teman-teman Afif ya yang juga terlibat dalam proses tragedi jembatan Kuranji ini. Saat itu tim kami menemukan memang ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Mas, dan kami mendokumentasikan, dan ada juga foto yang mereka ambil saat setelah mereka mendapatkan penyiksaan. Memang banyak lebam-lebam, ada kemudian lebam seperti kena rotan, ada kemudian lebam bekas tendangan kami perkirakan, dan juga ada kemudian seperti mulut rokok begitu. Dan ini yang sudah kami laporkan pada hari Rabu kemarin ke Propam Polda Sumbar, dan kami minta oleh Propam menyegerakan untuk menyerahkan kelengkapan dokumen dan kemudian bersegera untuk menghadirkan saksi-saksi di Propam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi tidak hanya korban Afif tapi yang lain juga ditemukan bekas-bekas tadi lebam ya Bu ya? Iya. Oke, Bu Indira, satu mungkin singkat sebelum saya ke Pak Edi dan juga Bu Sri, bahwa apakah Afif bagian dari grup belasan yang diamankan ini atau Afif tidak tergabung dalam grup ini atau seperti apa Bu sebenarnya? Jadi ketika kami mengkonfirmasi kepada 7 orang ya yang kami temui itu yang terlibat itu, di antara mereka tuh sulit mengetahui Afif begitu. Mereka tidak tahu nama Afif ini. Lalu kemudian kami tunjukkan gambar dan kemudian menunjukkan ciri-cirinya, dan dia pergi dengan saksi A begitu. Lalu dia mengatakan, anak-anak itu mengatakan, oh yang kecil-kecil itu begitu, karena dia yang kecil di situ kan. Dan memang dari hasil investigasi kami itu, kami menduga ada 2 anak juga yang menurut kami mungkin tidak terlibat dalam kelompok itu gitu. Mereka juga tidak saling kenal Mas gitu. Dan ini yang kemudian menyebabkan kami merasa bahwa kemungkinan saat itu ada yang mungkin akan tahuan, ada yang mungkin tidak terlibat dalam proses itu. Kan ini kejar-kejarannya di malam hari ya, malam minggu, dan kemudian ada yang lewat di situ kan bisa aja kena posisinya semua begitu, karena seolah-olah ada satu rombongan begitu ya. Oke, jadi kira-kira itu ya Bu ya informasi sementara bagaimana Afif dan juga keterlibatannya dengan belasan remaja yang diamankan seperti itu. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, bahwa kita melihat kasus ini tentunya banyak yang harus dikerjakan oleh polisi, karena di awal Kapolda sendiri sempat membantah. Tentunya kita tidak ingin suuzon di awal karena kita terus melihat perkembangan, tapi ternyata belakangan diketahui bahwa memang ada banyak oknum, ada 17 kalau saya tidak salah yang melanggar. Bagaimana LMKP melihat ini? Ya, pertama kita tentu prihatin ya apa yang terjadi di Sumatera Barat ya. Apalagi saat ini kita tahu ya, Pak Kapolri terus melakukan berbagai upaya ya di dalam meningkatkan profesionalisme ya, dalam meningkatkan kinerja di tengah masyarakat ya. Namun demikian kita kaget juga ada kejadian seperti itu di Sumatera Barat ya. Bahkan Kapolda kalau kita lihat kemarin
juga memberikan penjelasan bahwa ada 17 anggota yang melanggar ya SOP ya, standar operasional prosedur ya, yang tentunya nanti ini akan menjadi awal ya, pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan kepada mereka-mereka yang dari 40 orang tadi ya. Nanti akan dilihat ya seberapa jauh, seberapa besar pelanggaran disiplin atau kode etik mereka lakukan, tentunya nanti tergantung dari hasil pemeriksaan Propam Polda Sumbar ya. Baik. Tentu kita harapkan memang ya apa yang menjadi hasil daripada pemeriksaan ini ya, hasil daripada interogasi yang dilakukan oleh Propam Polda Sumbar nanti juga disampaikan secara transparan kepada masyarakat ya. Apakah memang mereka hanya sebatas prosedur dalam penangkapan atau pengamanan tadi, karena memang kita tahu waktu itu memang ada tawuran ya. Baik. Yang ada yang membawa yang benda-benda yang mengkhawatirkan ya, sehingga Polda waktu itu turun tangan untuk melakukan pengamanan. Pak Edi, pertanyaannya bahwa kita tahu bahwa waktu itu polisi sedang melakukan patroli ya dari Polsek Kuranji Padang. Apakah hal ini berlebihan ketika ada remaja yang ingin tawuran, ya benar diamankan, tapi tidak dengan kekerasan. Bagaimana Anda melihat bahwa tindakan polisi yang dirasa banyak pihak overreact atau berlebihan dengan tadi menyudut rokok, pukulan? Ya, kalau misalnya ada tawuran tentunya memang harus lakukan diamankan ya. Baik. Sebaik mungkin ya. Tentu tidak ada, apalagi misalnya penganiayaan, tidak ada namanya sudut rokok ya, tidak ada namanya pemukulan. Saya kira tidak demikian ya. Tapi apakah memang apa yang disampaikan oleh para korban-korban ya, saudara-saudara kita itu yang ke LBH Padang ya, tentu nanti itu akan menjadi pintu masuk Propos Polda Sumatera Barat ya, untuk mendalami ya seberapa besar ya, seberapa informasi itu nanti apakah memang tentu akan diuji ya. Baik. Akan diuji kebenarannya ya, siapa yang menjadi korban, kemudian tentu saya kira nanti pasti juga akan dilengkapi dengan bukti-bukti visum ya, agar itu betul-betul bisa menjadi bawa bukti di dalam memproses para oknum yang melakukan penyimpangan tadi ya. Baik, jadi memang tidak dibenarkan ya Pak ya, apapun tadi tindakan kekerasan, baik itu memukul ataupun menyundut rokok. Kalaupun akan ada misalnya tindakan preventif, baiknya diamankan, tidak perlu sampai korban jiwa seperti ini. Saya ke Bu Sri. Bu Sri, dari Partai Perindo sendiri, Anda melihat bahwa kita tahu ini bukan kasus kekerasan pertama yang dilakukan pihak polisi, dan kali ini menimpa anak di bawah umur. Bagaimana Partai Perindo mengawal ini dan apa concernnya, Bu Sri? Oke, terima kasih Mas Harjuno. Jadi yang jelas yang pertama yang kita ucapkan turut prihatin ya Mas ya, dan turut berbelasungkawa kepada keluarga AM dan teman-temannya juga yang memang terindikasi mendapatkan penganiayaan ya. Ya kalau kita melihat fakta bahwa apa yang disampaikan tadi Mbak Indira dengan proses yang sudah berjalan selama 20 hari ini, jadi apa kejadian yang menimpa AM dan teman-temannya ini adalah sebuah fakta yang memang tidak bisa kita hindarkan, bahwa hari ini Indonesia itu sedang dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak. Kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa ya apapun latar belakang yang akhirnya melatar belakangi pihak kepolisian melakukan berbagai tindakan kekerasan ini adalah sebuah hal yang memang ya hari ini faktanya bahwa anak-anak kita saat ini memang benar-benar rentan terhadap terjadinya kekerasan kayak gitu. Kalau misalkan boleh kita mengingat kembali ya, sebenarnya perlindungan hak-hak anak ini kan sebenarnya sudah diatur ya Mas ya pada tahun 1989 kalau saya tidak ingat, bahwa PBB telah meratifikasi konvensi hak-hak anak yang memang telah diadaptasi di Indonesia pada tahun 1990, dan hari ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak kalau saya tidak ingat nomor 35 tahun 2012 ya, seperti itu. Nah ini bahwa sebenarnya diaturkan, sebenarnya ada berbagai hak-hak anak yang memang harusnya dipenuhi oleh orang dewasa di sekelilingnya kayak gitu. Dari berbagai macam hak anak itu
mungkin ada 4 hak anak ya di sini. Ada misalkan yang pertama hak hidup, lalu juga kedua hak tumbuh kembang anak, dan yang ketiga hak perlindungan, dan yang terakhir adalah hak partisipasi. Dan melihat kejadian apa yang menimpa adik kita ini di Padang ini, bahwa ada 3 hak yang sebenarnya tercederai. Yang pertama adalah hak partisipasi. Ya mungkin tadi kasusnya adalah mungkin terindikasi seperti yang dituduhkan bahwa tawuran seperti itu ya. Dan apakah ketika dalam proses pengamanannya ini sudahkah pihak berwajib melakukan hal-hal yang memang sesuai prosedur kayak gitu? Apakah seorang anak ini yang dituduhkan ini sudah melewati hak-hak yang memang partisipasinya ditanyakan secara benar kayak gitu? Itu kan itu dilanggar. Itu perlu kita lihat. Itu kan pertama. Lalu yang kedua adalah hak perlindungan. Perlindungan anak ini kan memang AM korban di usia 13 tahun ya, masih kategori anak-anak di bawah 18 tahun. Nah, kita lihat bahwa harusnya AM ini mendapat perlindungan dari tindak kekerasan gitu dari orang dewasa, dan tapi sayangnya mirisnya bahwa hari ini malah mendapat kekerasan dituduhkan oleh pihak yang berwajib kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling menyakitkannya adalah bahwa fakta ini adalah hak anak yang harus dilindungi, yaitu hak hidup, itu telah hilang gitu Mas. Seperti itu. Jadi Mas Herjuno, jadi kita melihat bahwa ini 4 hal yang kita harus melihat lagi, bahwa apapun yang melatar belakangi ini, ada 3 hak anak yang tercederai dari kasus yang terjadi 20 hari yang lalu. Seperti itu Mas Herjuno. Oke, karena dalam yang kita tahu bahwa dalam konsep perlindungan anak, sebenarnya semua anak adalah korban terlepas dari apapun kesalahannya, karena mereka tadi di bawah umur. Namun kalau kita melihat bahwa langkah yang diambil polisi dengan melakukan pengamanan disertai kekerasan, bahkan tadi sampai korban nyawa seperti itu Bu Sri, bahwa ini tidak bisa dibenarkan ya Bu ya? Iya, betul Mas. Tindakan tegas apa Bu? Kalau ada disebutkan bahwa sidang etik, saya rasa sidang etik tidak cukup, harus ada kelanjutan dari itu, atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, jadi yang jelas kan kalau misalkan kita ini udah bukan bicara masalah etik ya, kalau saya tidak salah dengar yang disampaikan Mbak Indira bahwa hasil-hasil kayak ada yang hasil disundut rokok lah seperti itu kan fakta ya Mas ya, itu bukan asumsi kayak gitu. Ini adalah fakta yang memang kita tidak bisa menghindar kayak gitu. Ketika memang hasil otopsinya itu ada, itu jelas, itu adalah hal yang memang fakta bahwa hari ini antisipasi atau pengendalian atau penanggulangan kejadian kenakalan remaja ya kami sebutnya ini, tawuran ini adalah hal-hal yang kami lihat bahwa ya pihak yang berwajib masih menggunakan cara-cara kekerasan kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya kenapa tadi saya di awal bilang ini dari darurat kekerasan terhadap anak Mas Indonesia ini, karena kayak dari awal tahun aja sampai 2024 ini ada 10.000 ya yang sudah mengalami kekerasan anak, bahwa yang harusnya jadi pihak yang melindungi anak ini malah melakukan kekerasan seperti itu. Ini jadi PR kita nih, sebelum kita ke tindak lanjutnya, PR dulu nih, institusi yang harusnya hadir paling depan menjadi garda terdepan untuk melindungi hak-hak anak ini harus benar-benar bisa diedukasi bagaimana sih upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kegiatan terjadinya indikasi tawuran ini dengan cara-cara yang tidak melakukan dengan kekerasan kayak gitu, karena itu sudah salah gitu Mas. Jadi mungkin bukan kode etik lagi, tapi udah masuk ke karena penganiayaan kan masuk tindak pidana ya Mas ya, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang seperti itu jangan Mas. Sampai hanya pelanggarannya di sebatas etik, karena ini sudah ada korban nyawa ya Bu Sri. Saya ke Bu Indira, bahwa kita melihat fakta yang makin terungkap ke publik bagaimana kekerasan korban jiwa, walaupun di awal menarik bagaimana Kapolda membantah, bahkan sempat ingin mencari orang yang memviralkan ini, seolah-olah bahwa ya polisi adalah korban trial by press seperti itu. Bagaimana Bu Indira melihat bahwa sebenarnya polisi dan korpsnya harus mengambil tindakan tegas, tidak hanya berlindung di bawah pelanggaran etik? Ya, jadi memang situasinya kenapa begitu ini melaporkan ke Propam Polda Sumbar, dan kenapa kami merilis di Instagram kami soal kekerasan penyiksaan ya yang kami temui dokumentasinya. Salah satunya karena memang trial by the press itu kita mesti tahu bahwa ketika keluarga korban mendapati anak yang meninggal dunia, tentu dia tidak bisa menerima dengan kondisi itu. Dia melihat bekas-bekas kekerasan di tubuhnya, dan tentu dia ingin keadilan ketika dia memviralkan. Jadi kasus ini viral ketika keterangan saksi anak A itu
direkam oleh keluarga lalu dimasukkan ke media, lalu kemudian dianggaplah proses yang dilakukan oleh keluarga itu adalah proses trial by the press. Kalau bagi saya, tentu proses itu adalah proses pencarian keadilan yang ingin dilakukan oleh keluarga. Ketika Polda Sumbar mengatakan bahwa akan menangkap pelaku yang memviralkan, tentu kami klien kami dan melakukan tindakan-tindakan bagaimana publik bisa tahu kalau memang ada pelanggaran di situ, ada kejahatan di situ, ada kejahatan penyiksaan hak asasi manusia yang terampas di situ. Gitu. Dan ini upayakan, kami tentu juga ingin ya membuka kasus ini ke publik begitu, karena ini soal keadilan. Ada anak yang kehilangan nyawa, ada anak-anak yang disiksa, dan mirisnya kita memang dilakukan oleh penegak hukum kita. Tentu kita harus zero tolerance terhadap penyiksaan begitu. Kita tidak boleh mengamini apapun alasannya kekerasan terhadap anak gitu. Anak adalah aset bangsa, maka kita lindungi, dan apapun kondisi mereka, anak yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya, mereka adalah korban, bukan pelaku ANSI. Ya. Karena setiap perilaku anak tidak berdiri sendiri, ada lingkungan, pendidikan, termasuk juga bagaimana keluarga seperti itu ya, Bu Indira. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, ada yang menarik di sini. Bagaimana sebenarnya polisi menanggapi kasus ini di awal? Ya, kita tidak membenci polisi, tetapi kita tidak mengaminkan ketika ada kesalahan di sini. Bahwa disebutkan di awal bahwa Afif hanya jatuh dari jembatan seperti itu, lalu keluarga memviralkan, lalu juga keluar statement dari Polda bahwa akan mencari orang yang memviralkan karena ini sifatnya tadi tuduhan atau hoax. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian kita pun mendapati bahwa ini benar, bukan hanya hoax. Menurut Anda, kepolisian harus seperti apa bersikap ketika memang ada komplain dari oknum masyarakat yang merasa bahwa tidak adil seperti itu, bukan dengan hanya mentamengkan diri, membentengi diri dengan wah ini adalah hoax. Bagaimana Pak? Ya, tentu kalau memang apa yang disampaikan kemarin ya, kebetulan kita juga melihat ya perkembangan ya, kemudian sampai misalnya ada berita itu ya. Kalau kami melihat itu sebetulnya apa yang disampaikan itu harusnya memang ini menjadi bahan masukan ya kepada Polda Polda Sumatera Barat ya. Kalau misalnya ada seperti itu, ya harus dicari tahu dulu ya benar kebenaran, kemudian lakukan pendalaman. Ya memang tidak tepat juga kalau misalnya sampai ada perintah Kapolda harus mencari yang memviralkan. Ya, memviralkan. Ya, saya kira tidak bijak juga ya. Kemudian yang perlu juga mungkin masukan-masukan kami ya terhadap Polda Sumbar adalah kemarin kan memang ada penjelasan juga soal soal hasil otopsi juga ya, soal terhadap Afif ya. Saya kira mungkin ke depan perlu juga misalnya lakukan hasil otopsi pembanding ya. Kalau jika kemarin itu dikeluarkan oleh Polda atau dokter kepolisian ya, saya kira ke depan perlu dipersiapkan ya. Ada dokter forensik dari luar, termasuk mungkin dari rumah sakit yang ternama di sana, sehingga ini juga bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat tentang hasil otopsi terhadap korban kemarin Afif itu, apakah memang dia ya tewas karena memang dianiaya atau karena jatuh ya. Saya kira ini sangat penting dalam untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil daripada penyidikan kepolisian ini. Pak Edi, satu mungkin sanksi Pak. Bagaimana Anda melihat sanksi yang tepat, tidak hanya etik tadi, harus seperti apa? Ya kalau memang itu misalnya kalau udah menyangkut masalah pidana ya, saya kira kan betul ya, tidak hanya sanksi etik ya, tidak ada sanksi disiplin ya, apalagi sampai menganiaya siswa ya. Saya kira itu tidak benar. Yang penting adalah ada bukti-bukti yang diajukan kepada penyidik daripada Polda Sumatera Barat ya. Artinya kalau memang itu disuntuk, buktinya kan pasti ada ya. Kalau itu dianiaya, saya kira buktinya kan ada. Saya kira memang saran kami kepada para siswa tadi, bagi siapa saja yang mungkin mendapat penganiayaan atau mendapat perlakuan atau pemukulan atau ada yang disundut ya, saya kira tidak apa-apa sepanjang itu ada buktinya ya, saya kira akan divisum, kemudian nanti
itu akan menjadi bukti-bukti kepolisian di dalam hal memberikan ya sanksi tegas kepada oknum yang menyimpang tadi. Oke. Satu mungkin sebelum kita akhiri, saya masih punya beberapa pertanyaan sebenarnya untuk Pak Edi dan juga Bu Indira dan Bu Sri. Tapi mungkin saya ke Bu Sri dulu. Bu Sri, bahwa kita bicara hak-hak untuk korban ya, untuk Afif yang tentunya ya, kita berduka atas kejadian ini. Sementara untuk beberapa ya, belasan lainnya yang juga diamankan dan disebutkan juga mengalami kekerasan. Menurut Anda apa langkah selanjutnya, rehabilitasi atau fisik, psikologi, sosial atau seperti apa Ibu? Bu Sri? Ya, oke, Mas Juno. Jadi mungkin yang jelas kami dari Partai Perindo tetap mendukung untuk bisa proses hukum yang berlaku tetap berjalan, dan kita harus mengawal tadi benar dari dan kita dukung terus Mbak Indira untuk bisa mengawal ini benar-benar sejelas-jelasnya. Dan yang kedua adalah poinnya adalah kita benar-benar fokus pada pemulihan korban, Mas, kayak gitu. Mungkin di sini dari teman-teman yang lain juga yang mengalami kekerasan ini juga kita nggak boleh luput dari pemulihan pemulihan baik fisiknya maupun secara mentalnya ya kayak gitu. Jadi benar-benar pihak-pihak yang terkait benar-benar harus bisa menjadi garda terdepan untuk bisa hadir untuk bisa memulihkan fisik dan mental korban. Dan yang kedua yang tidak boleh luput adalah di sini kan ada keluarganya Afif ya Mas ya, ada keluarga Afif yang ditinggalkan, dan ini juga perlu didukung adanya pendampingan psikologis kayak gitu untuk bisa benar-benar, karena proses ini kan masih panjang ya, jadi itu perlu didukung. Dan yang ketiga adalah mungkin ini jadi evaluasi ya Mas ya, evaluasi yang besar bahwa memang terkait dengan kekerasan anak ini bukan jadi tanggung jawab satu pihak aja ya, tapi jadi memang jadi banyak pihak. Dan yang jelas ini jadi benar-benar evaluasi untuk pihak kepolisian untuk benar-benar bisa tahu apa sih hak-hak anak yang memang harusnya dipenuhi kayak gitu. Itu jadi cambuk dari kejadian ini, benar-benar harus mengevaluasi diri, karena ya jangan sampai hal ini terulang lagi seperti itu Mas. Baik. Terima kasih Bu Sri, Bu Indira dan juga Pak Edi ya, karena kita tahu bahwa kita tidak membenci polisi atau apapun ya. Kita ingin perbaikan di sini, kita ingin bagaimana sebenarnya tindakan yang dilakukan lebih persuasif. Apalagi ini menyangkut anak ya, 13 tahun ya. Ini bukan sesuatu yang harusnya berujung tadi maut atau sampai ada korban. Harusnya bisa lebih persuasif dalam menangani kasus ini. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga dalam beberapa hari ke depan kita mendapatkan kabar baik untuk pemenuhan hak-hak khususnya keluarga Afif yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat untuk kita semua. Wassalam. Terima kasih Mas.